Iya, shalom saudara, kita ada di acara Misbah Doa Spesial malam hari ini. Dan bersama kita di studio sudah ada Bapak Irjen Pol, Pak Fredrika Lembang, Purnawirawan, dan juga Ibu Christine, saudara ya. Dan malam ini kita pasti akan diberkati oleh kesaksian apa yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Dan Bapak dan Ibu ini adalah juga jemaat setia Misbah Doa. Namun sebelumnya kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bahkan setiap hari demi hari adalah kesaksian demi kesaksian akan kebaikan Tuhan. Betapa Engkau luar biasa bagi kami. Betapa Tuhan hebat bagi kami. Kami bersyukur buat segala campur tangan Tuhan di hidup kami. Sungguh Bapa, hidup kami ini hanya karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Karena rencana-Mu itu indah bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya pujian, hanya penyembahan yang dapat kami bawa ke dalam hadirat Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Biar Engkau berkenan atas apa yang kami bawa pada malam hari ini Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan. berat kami rasakan, berat ku rasakan, hati menderita, hati menderita, dan ku tak berdaya, tak berdaya menghadapi semuanya Tuhan. menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, Kau tolong padaku. kini ku melihat dan ku merasakan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, Kau tolong padaku. kini ku melihat, Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. lebih lagi katakan, tapi ku mengerti sekarang Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang. Engkau tolong padaku Kau Tuhan. tolong Amin. padaku. Kini kami melihat, Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. tapi ku mengerti, Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. kini kami melihat dan merasakan Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Seringkali Tuhan di dalam hidup ini, ketika badai datang menerpa, kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun satu hal yang kami tahu, rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan. Engkau tidak pernah salah di dalam rencana-Mu Tuhan.
Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam segala yang Kau rancangkan bagi anak-anak-Mu. Rencana-Mu itu rencana yang indah bagi setiap kami Tuhan. Karena itu Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau tidak pernah terlambat, Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih. Dan pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat Tuhan. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Menjagaku sehelai dari rambut kami, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Amin. Tuhan yang selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan Kau selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. sehelai dari rambut kami tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Kau yang selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga kami. Amin. menjagaku. Dia mengenyangkanku, amin, Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Engkau yang pelihara kami Tuhan. Kasih-Mu nyata bagi hidup kami. Anugerah-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu nyata bagi kami. Tak pernah berkesudahan. Pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh Tuhan selalu menolongku. Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Bahkan sehelai dari rambut kami tidak akan jatuh. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Kau selalu, Tuhan selalu menolongku, Selalu menjaga, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. sekali lagi katakan Tuhan, Kau selalu menolongku Tuhan. Selalu menolongku. Tidak pernah terlepas Dia menjaga saudara dan saya. Amin. Menjagaku.
Bahkan sehelai dari rambut kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan, Kau yang selalu menolongku. Selalu Engkau menjaga kami Tuhan, amin. Dia mengenyangkan setiap kita saudara, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pertolonganmu yang tidak pernah berkesudahan. Bahkan kami percaya setiap hari kami akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kehidupan Ibu Christine dan juga hamba-Mu Bapak Frederick. Tuhan, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi setiap kami yang percaya. Urapi setiap kami Bapa, biar apa yang keluar dari lidah mulut bibir kami untuk memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita mengucap syukur ya bahwa Tuhan itu selalu baik bagi kita, bahkan pertolongannya tidak pernah terlambat. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan dari awal, bersama dengan kita ada Bapak Irjen Pol ya, Bapak Frederick Halalimbang Purnawirawan. Saudara, mungkin ya hari-hari ini dengan apa yang terjadi di bangsa kita, ya banyak yang berkata, memang semua polisi kayak gitulah, dan juga namanya juga jenderal tuh kayak begitu. Tidak semua saudara, karena ternyata masih ada ya anak-anak Tuhan, orang-orang yang mau berdiri dan juga ya melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Kita juga berdoa biar sampai hari ini ya apa yang Tuhan kerjakan ya di atas bangsa kita itu benar-benar mendatangkan kebaikan. Kita terus berdoa supaya Tuhan bangkitkan para pejabat-pejabat yang takut akan Tuhan di atas bangsa kita. Dan malam hari ini kita sudah ada bersama-sama dengan kita seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Irjen Pol ya, Bapak Frederick Halalimbang, dan kita akan bertanya-tanya saudara. Iya, shalom Bapak dan Ibu. Shalom, Bu Ya, Dewi. luar biasa ya. Daniel. Iya, saudara lihat nih sukacita luar biasa nih ya Bapak dan Ibu. Ya, bisa diceritakan sedikit dulu. Jadi bagaimana awalnya Bapak dan Ibu tuh pertama kali dapat mesbah doa itu dari mana, Bu? Awalnya tuh waktu pandemi ya, Bu. Oh, pandemi ya. Dari Pandemi. awal berarti ya, Ibu. Dari awal. Jadi lihat-lihat, kan kami tuh gereja di rumah ya, kan waktu Iya, itu kan lockdown ya. lockdown, jadi nggak bisa gereja kemana-mana. Ya, jadi gereja di rumah. Waktu itu kami sekeluarga tuh Ngumpul. di rumah. Jadi cari-cari, wah ada mesbah doa, bagus Iya, nih. oh. Nah waktu itu ada opa-oma di rumah. Jadi kami gereja di rumah sama-sama. Nah waktu itu Bu Debbie muncul nih ada. Iya. Oh bagus nih, Iya. firmannya klik, Iya. enak didengar. Buat orang tua, buat Iya, anak-anak, semua semua masuk. Akhirnya udah jadi kewajiban kami tiap malam ngikut ya mesbah ngikut. doa. Jadinya saya share kemana-mana, share. Kadang saya share ke keluarga Iya, juga. Jadi saya share ke keluarga juga, share ke teman-teman juga, kadang ke grup juga. Iya, Saya share juga ke grup teman-teman tentang mesbah doa. Akhirnya waktu itu kan juga opa lagi sakit. Oh iya. Opa sakit. Akhirnya sebelum saya bilang sama opa, waktu opa juga waktu itu karena hiburan juga disering nonton Mesbah doa juga nonton ya. mesbah doa dan setia Opa ya. Opa, jadi dia putar-putar khotbah-khotbah, tapi saya bilang opa sebelum tidur malam dengar mesbah Mesbah doa. doa. Jadi dia udah kewajiban setiap Iya, malam sampai akhirnya Opa dipanggil panggil Tuhan, Tuhan. ya. Iya. Iya, itu. dan akhirnya Oma juga ikut setia. Sekarang ya, lihat Oma mesbah doa. mesbah doa. Iya, dan bahkan sekarang keluarga ya Ibu Christine dan Pak Frederick setia saudara ikut mesbah doa. Mesbah doa dan mesbah syukur. Mesbah syukur. Iya. Bahkan semua khotbah-khotbah saya. Iya. Iya, dan kita mau tanya-tanya sedikit ya.
Pak Fredrik nih ya, Bapak sebagai dulu seorang yang diberi Tuhan tanggung jawab nih, Bapak Irjen Pol ini saudara ya. Jadi Pak, bagaimana dengan ya kadang orang kan berkata ya kita ini minoritas ya sebagai orang Kristen ditempatkan dalam sebuah tugas. Apa pandangan ini menurut Bapak? Shalom, terima kasih Bu Devi, Pak Daniel yang sudah memberikan waktu bagi kami untuk datang ke studio Mesbah Doa. Mic-nya mungkin agak dekat Pak ya. Jadi apa yang tadi Ibu sampaikan dan masalah Mesbah Doa kita semua selama pandemi hampir 2 tahun ya. Kita online mengikuti dari secara online dan terus terang bahwa ini sangat menggugah, sangat menggugah bagi kami semua sehingga kami semua diberkati dengan Mesbah Doa dari Bu Devi dan Pak Daniel. Berbicara masalah Polri atau TNI Polri lah ya. Bahwa kita memang minoritas, tapi saya selalu katakan kepada teman-teman bahwa bukan masalah minoritas dan mayoritas, tetapi bagaimana kualitas dari kualitas kita masing-masing. Karena kita sama dengan berlian, sekalipun kita jatuh tertanam, kalau berlian dia tetap berlian. Jadi kita harus memperlihatkan kepada teman-teman kita, kepada pimpinan kita bahwa memang kita patut untuk diandalkan. Jadi jangan kita menjudge bahwa kita ini minoritas tidak punya, kita nggak bisa itu. Justru kita ya selama saya bertugas baik sebagai saya Kapolres, saya sebagai direktur beberapa Polda, saya selalu mengumpulkan anggota. Kalau puasa saya sama-sama kita puasa dan saya titipkan kepada Ustadz, tolong disampaikan. Saya undang kalau hari Jumat kita yang teman-teman yang Muslim ya kita kebaktian dengan Bapak dan Ibu sehingga kita mau meningkatkan iman-iman mereka. Sehingga ya puji Tuhan saya selalu mendapatkan yang terbaik. Saya tidak pernah gitu. Jadi kalau dibilang kita minoritas, saya terus terang tidak pernah merasakan itu namanya minoritas. Saya selalu mendapatkan. Saya pernah di Kasat Lantas, Kabak Rekiden, Kapolres di Jawa Tengah, kemudian di Medan. Direktur berapa kali ya, mulai dari Jakarta, Polda Metro, Polda Jawa Timur, Polda Kalimantan. Jadi di mana minoritasnya gitu ya. Betul ya. Itu yang saya rasakan seperti itu. Asal benar-benar bisa jadi teladan, jadi berkat kita jadi berkat bagi banyak orang. Justru kita dikatakan suratan yang terbuka. Betul, amin. Garam dan terang. Sehingga kita bisa diterima di manapun. Amin, yang bisa menerangi. Saya kira itu. Iya, saudara, dan itu sedikit ya tentang bagaimana seorang Pak Fredrik dipakai oleh Tuhan di tengah masa jabatannya lalu dan dia boleh menjadi berkat. Tapi ada sebuah kesaksian yang kita mau dengar malam hari ini. Oh iya, sebelumnya Pak, Bapak juga pernah berhutang nyawa nih sama Tuhan ya ketika bertugas ya Pak. Iya. Ada tragedi yang pernah terjadi ya. Iya, itu saya tidak pernah melupakan itu. Iya. Jadi pada tahun 2017 ya, 2007 ya. 2007 saya waktu itu sebagai direktur di Direktur Polairut di Polda Metro Jaya. Nah waktu itu kejadian KM Levinat tenggelam waktu itu ya. Nah saat itu hari Minggu, jadi kita itu sudah seminggu di kantor, jadi tidak pernah pulang. Nah waktu itu hari Minggu ya saya rencana katakan sama istri dan anak-anak kita ke gereja. Kita udah siap-siap untuk ke gereja. Terus ditelepon dari kantor katanya ada tim dari Puslap 4 akan mengecek kapal yang sudah tenggelam dan ditarik hampir ke dermaga. Jadi dia berlabuh dan sudah waktu itu saya katakan ya
kalianlah duluan ke ini, nanti saya menyusul gitu. Nah pada waktu itu kita dengan tim dan anggota serta beberapa wartawan sudah saya pisahkan. Wartawannya naik di speed yang tersendiri, lengkapi dengan life jacket. Kemudian kita semua pakai, dan pada saat itu memang kita larang untuk wartawan untuk naik ke atas. Tapi tiba-tiba wartawan sudah ada di atas semua. Entah dia dari mana bisa kok naik. Saya ke kapal yang KM Levina ini. Jadi waktu itu saya cuma berdua dengan Kalopor waktu itu. Terus sambil anak-anak berteriak dari bawah. Jadi ada beberapa wartawan, kurang lebih 10 orang, Pak, kita mau wawancara gitu ya. Terus saya bilang, loh kenapa kalian ke atas? Kan saya bilang dari laut aja, dari luar aja. Ini Pak cuma sebentar aja kami mau ambil keterangan itu. Saya baru mau bicara, anak-anak di bawah sudah berteriak, Pak kapal udah mau miring. Kita kan kalau dari atas itu kan enggak terasa. Iya, enggak terasa. Gitu. Nah saat itu saya lari ke bawah. Mereka ikut saya semua. Semua itu kayak ular itu. Di mana saya turun ke lantai 3, lantai 2, ikut saya terus. Terus saya mau turun ke lantai 1 itu, dek 1 di bawah. Saya lihat begitu saya turun, saya kayak tertahan ya, bahwa kamu jangan turun ke bawah gitu. Terus saya lihat ada pintu yang sudah pecah, jendela yang sudah pecah. Saya balik lagi, saya naik ke atas. Wartawan saya bilang, kamu lompat ke bawah, kapal udah mau tenggelam. Nah saat di bawah kan, di bawah udah ada anggota nih, udah siap ban segala itu ya. Tapi nggak ada juga yang melompat, ikut saya lagi. Pokoknya saya di mana, mereka juga ikut saya semua. Sementara kapal ini kan sama dengan rumah. Kita tidak tahu di mana arahnya, mau lari kemana. Iya, di mana jalan keluarnya, di mana ini. Apalagi gitu. Panik ya. Iya, udah panik. Akhirnya saya lompat duluan. Baru wartawan dengan waktu tahun itu kan pakai kameranya kan gede-gede. Nah wartawan ini nggak mau lepaskan ini kamera, lompat dengan kamera. Nah yang di bawah, yang tadinya saya mau turun ke bawah di dek 1, itu ada puslapor di bawah lagi mencatat bangkai-bangkai truk yang terbakar itu lagi. Nah mereka kan dari kemiringan kapal mereka tidak sadar sampai mereka ini udah masuk air. Nah bayangkan coba saya turun ke bawah, selesai dengan mereka dengan wartawan yang puluhan orang itu. Nah, akhirnya kami lompat, tapi yang 2 dibawa dari Polri nggak bisa menyelamatkan diri lagi. Nah kemudian lompat, nah wartawan ini yang tadi ini 2 meninggal, kemudian anggota di bawah ini ada AKBP Pamen ini 2 juga yang meninggal. Itu, jadi itu yang saya merasakan bahwa Tuhan meluputkan ya. Iya, Tuhan juga mengingatkan saya. Ini kan hari Minggu. Iya kan, kamu sudah kerja dari hari Senin sampai Sabtu. Harusnya memang kalaupun saya tidak datang di situ juga tidak terlalu berpengaruh, masalah gitu, karena bukan itu pertolongan bukan tinggal pertolongan mencatat, dan saya cuma mendampingi gitu. Tapi Tuhan juga tegur saya, ini hari Minggu, kamu orang ke gereja, anak istrimu ke gereja, kok kamu malah nggak ke situ gitu. Nah akhirnya waktu itu saya telepon mereka, kamu di mana? Udah di gereja. Ya saya bilang, papi udah ini, puji Tuhan saya selamat. 4 orang meninggal waktu itu. Nah itulah yang mungkin pengalaman selama di bertugas itu. Jadi memang kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Harus selalu mengandalkan. Jangan lupakan hari Minggu. Jangan lupakan beribadah mencari Tuhan, saudara. Dan kemarin itu saudara, saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, terutama buat Ibu Christine ya. Jadi kemarin itu saya sempat bertemu. Jadi saya bersyukur ya, karena beberapa waktu yang lalu kita sudah saling kenal ya. Beberapa kali saya ibadah di gereja, Bapak dan Ibu datang. Dan kemarin itu terakhir ketemu, Ibu Christine minta didoakan. Karena katanya nanti beliau akan cerita, beliau akan di bypass jantung ya. Dan kita dengar saja ya bagaimana. Itu awalnya gimana Bu sampai bisa ketahuan harus di bypass jantung? Jadi ceritanya ini awalnya kami ke Penang, Malaysia. Itu awalnya cuma mau pergi jalan-jalan. Saya itu nggak ada rasa apa-apa, Bu Dep. Saya merasa nggak sakit. Jadi awalnya itu
oma, orang tua saya ngantar adik saya Iya. ke Penang untuk check up. Adik saya ini divonis untuk pasang ring, Iya. jadi diantar ke Penang. Jadi sampai di sana ternyata adik saya nggak perlu pasang ring, jadi nggak ada masalah. Akhirnya si oma telepon saya, Iya. kan dia tahu bapak kan memang ada Iya. masalah di jantung. Akhirnya bilang, Tin, udah kesini aja antar papinya Eka. Ya udah saya ngomong berdua, terus ya udah baik aja kita kesana aja sambil jalan-jalan Iya, gitu. jalan-jalan. Nah, terus pas itu hari Sabtu, Iya. ya. Terus coba cek tiket besok hari Minggu nih, bilang hari Minggu ya. Ya. Ya hari Minggu, hari Minggu. Terus kita lihat, oh ada pagi-pagi. Iya. Terus ya udah nanti kita ibadah online, Iya, gitu. iya. Terus ya udah, akhirnya kebetulan waktu itu juga memang ada acara pagi-pagi. Terus oh ada tiket. Akhirnya saya minta anak saya belikan tiket. Ya udah kita berangkat deh ke Penang. Terus malamnya kita udah puasa tuh. Iya. Akhirnya adik saya bilang, daripada kamu juga nganggur, kamu sekalian check up aja. Suruh saya check iya. up. Padahal Padahal saya ibu itu nggak merasa nggak merasa apa-apa. ada apa-apa. Saya nggak merasa sakit Iya. ini, saya nggak ini. Ya udah deh, saya ikut-ikut aja. Iya. Ya saya ikutlah. Ini pagi-pagi kita check up darah apa semuanya udah, bapak check up. Masuklah di giliran di jantung nih. Iya. Check up EKG ini treadmill. Giliran treadmill Bu Det, si bapak di menit ke berapa tuh? 12. 12 sudah ngos-ngosan. Oh, jadi kecurigaan ke bapak ini. Iya, saya nggak apa-apa. Saya nggak, kuat ya? saya kuat, Iya. nggak masalah. Bapak mukanya udah merah, malah saya tuh was-wasnya ke bapak, gitu kan. Udah, ini udah treadmill, saya ini ikut masuk. Giliran abis itu kita konsul sore nih ke Iya. dokter, masuk. Nah giliran masuk ke dokter saya udah mulai curiga, kenapa map file saya belakangan, kenapa file saya belakangan, bapak disuruh duluan kan. Terus Bapak udah bapak giliran bapak, oh ya nggak apa-apa, ini Malah udah bapak nggak dikasih apa-apa ya? dikasih obat ini. Iya. Oh jantungnya bagus bapak ini. Itu giliran saya. Wah giliran saya dikasih lihat, saya udah mulai curiga. Grafiknya udah mulai nggak bagus. Bilang, Ibu grafiknya nggak bagus. Ini iramanya jantungnya nggak bagus. Ibu harus kateter. Gitu. Langsung saat itu. Langsung kateter. Dia bilang, Tanya dulu, berani enggak kateter kan? ya berani nggak kateter? Ya. Saya bilang, ya udah kateter aja. Ya yang gitu. Saya kan orangnya ya Iya. pantang menyerah kan, Bu Dep. Ya udah, saya kateter aja dok. Ya udah kateter lah. Udah suruh urus foto toraks semuanya, langsung swab. Pokoknya sebelum tindakan. Iya. Sorenya itu ya. Besok paginya. Iya. Besok paginya langsung tindakan kateter. Ini. Habis tindakan kateter, itu saya kok lama banget di dalam itu. Iya. Hasilnya udah si bapak di luar bagaimana sambil menunggu? Ya, jadi saya nunggu kok kan katanya Ade itu kan cuma sebentar kalau Iya. kateter gitu ya. Ini kok sudah 3 jam belum Nggak ada selesai. berita gitu kan. Terus saya lihat dokternya keluar, saya kejar, dok gimana ibu hasilnya? Udah nanti aja saya jelaskan semua gitu. Kok seolah-olah dia seolah-olah itu tidak Ada sesuatu ya sesuatu yang- itu. iya. Terus saya bilang nggak bisa, kira-kira gimana dok, mungkin ada singkat aja. Udah nanti aja itu. Ya udah saya balik lagi, saya tunggu. Kira-kira 2 jam kemudian baru saya dipanggil. 2 jam, lama ya? Udah udah dari di dalam itu mau 4 jam. Saya aja di dalam itu nunggunya lama banget loh Bu Jadi Des. setelah itu tindakan masih tunggu 2 jam Tunggu lagi. ya. Jadi kira-kira 4-5 jam di dalam itu. Saya itu di Terus dalam sambil nunggu di ruang rehab itu, setelah kateter itu saya baca firman, terus saya scroll. Kebetulan kan sebelum saya ada
terakhir ini kan saya ada buat TikTok tuh Iya, tentang firman Tuhan. Iya. Tiap hari saya post TikTok motivasi hidupku Iya. tuh. Nah itu makanya tuh Tuhan juga suruh ini ya, kamu itu melakukan firmanku enggak? Jadi pelaku firmanku enggak? Kamu takut enggak? Jadi saya baca-baca terus saya ini scroll terus lagi tuh ini TikTok saya ini sambil saya menenangkan diri 4 Iya. jam loh Bu Dep di Iya, dalam lama di ya. dalam situ sambil saya juga cuma takutnya kalau Bapak kan saya tahu lah, saya cuma takut mama saya di luar ini khawatir, Iya. shock. Saya cuma takutnya dia aja, kan baru kehilangan opa, jadi saya takutnya dia aja. Jadi saya menenangkan diri aja, saya Tapi belum berdoa. tahu juga hasilnya. Ya, saya juga belum tahu Cuma hasilnya. dengan dokter ini kan juga bikin penasaran Jadi ya. jadi teka-teki, ada apa-apa gitu. kok lama banget saya di dalam ini, kok belum ada hasil. akhirnya lama tuh saya dipanggil. Oh, akhirnya Bapak dipanggil. Saya masuklah sama-sama Iya. terus kasih lihat di komputer Monitor ya. sama-sama berdua. Dipanggil Terus akhirnya. terus ini dokter jantung katakan ini udah banyak penyumbatan, ada 6. Oh. Ada 95,2, 91, 60, Waduh, 6 hampir. semua. Terus ini harus di bypass. Saya kan tanya, Iya. alasannya kenapa dok di bypass? Nanti aja tanya dokter bedah. Nah. Udah maksud saya itu kenapa, alasannya Iya. apa karena memang ini harus di bypass. Iya. Kalau di bypass itu dia harus berapa, Iya. 1 kah 2. Nanti aja tanya sama ini Dokter bedah. dokter. Terus dia lihat saya, terus ibu katanya kok bypass? Saya bilang, Kayak nggak percaya gitu Iya. kan? Kok bypass? Terus Kita bilang, nggak ada apa-apa. saya panggilkan dokter bedah aja. Saya bilang, iya panggil aja. Saya bilang gitu. Terus akhirnya nggak lama dokter bedahnya datang, dokter Simon. Nggak lama. Pokoknya ini salah satu rumah sakit di Penang lah, udah rumah sakit terkenal lah. Akhirnya datang, dia ngomong lah, ini memang ibu 95% ini yang di jalur utama, jalur utama. Terus ada di 95% di jalur kedua itu, jalur utama juga. 90 Ini itu ada di bawah. Sambil saudara bisa Iya. lihat nanti nih ada fotonya di Iya, sini. ada fotonya. Terus 60%, 50% itu di bawah-bawah. Iya, Ada di bawah-bawah. Yang di jalur utama yang parah ya, Parah, 95 iya. ya. 95. Dan ini memang jalan-jalan Tuhan ya Bu Iya. Dep. Saya itu memang nggak tahu kalau saya itu ada jantung, tapi memang itu Tuhan baik ya. Iya, karena Tuhan memang baik. nggak terasa Nggak apa-apa terasa ya. Dokter apa-apa. kan bilang, loh ibu ada Iya. Keluhan. tadi nggak ada, Nggak ada keluhan, nggak ada sakit, ya. nggak ada. Tuhan baik. Tuhan tunjukkan memang saya dipanggil ke Terus sana. tanya lah waktu itu, Iya. terus gimana? Kita mau dioperasi terus bagaimana? Langsung sekarang dibilang. langsung harus tinggal. sekarang ditinggal, Iya. nggak boleh Iya, pulang. nggak boleh Nggak boleh pulang. pulang. Terus saya bilang loh, saya kan harus diskusi dulu dok. Iya. Bagaimana ini? Terus sampai kapan? Saya minta waktu 5 hari. Saya bilang. Iya. Saya pulang dulu. Ya maksud kita pulang itu mau ketemu dulu sama anak-anak Iya, gitu kan. iya. Sekalian mau pamitan gitu. Mau diskusi dulu maksudnya. Karena pikir nggak tahu apa yang akan kan terjadi ya. terjadi. Mau Mau bypass diskusi- jantung bypass ini. Mau Iya. diskusi Operasi besar. Iya, maksudnya mau Iya. diskusi mau tindakannya gimana Iya. gitu kan. Saya bilang ya udah, akhirnya kita ngomong sama dokter bedanya, akhirnya ya udah Pulang ya dulu. seminggu. Saya bilang akhirnya saya dikasih obat 1 minggu. Akhirnya habis itu si bapak keluar, saya kembali ke ruangan rehab. Iya. Akhirnya saya didatangin sama sekretarisnya, Dokter. susternya, Dokter. dokter bedah. Saya dikasih nomornya, saya dihubungin untuk nanti untuk Janjian. Pokoknya janjian persiapan tindakan. untuk tindakan itu. Untuk tindakan. Tindakan nanti Bypass. dia bilang Untuk akan di minggu bypass, depan. dibelah. Iya. Pada itu saya lihat Ibu loh, kok nggak udah- percaya gitu. Iya. Ibu Udah- sehat-sehat begini. Udah ya nggak percaya. Pokoknya udah gitu. ditawarin lah, ibu maunya di sini, Dibelahnya apa di ya. sini, Jadi ya. sudah ditanya mau dibelahnya Udah di sini apa atau di bawah sini. Ya, atau- udah di sini harganya berapa, di sini harganya berapa. Udah dikasih tahu semuanya. Akhirnya pokoknya saya tuh Bu Dep, saya Syok ini Tuhan, bener-bener ya. Tuhan ini bener kayak gak ya Tuhan? mimpi. Sudah gitu aja. Iya. Tuhan semuanya aku serahkan semua ke dalam tanganmu. Saya bilang gitu.
Tuhan jauhkan semuanya pisau bedah dari tubuhku, itu aja. Iya. Saya bilang gitu. Udah itu doaku aja. Udah Tuhan, pokoknya saya baca firman terus. Hari kita pulang ke hotel, saya bilang ya pulang. udah kita berdoa lah. Iya. Saya berdoa, ya bilang Tuhan kalau memang ini harus kita jalani, Beri kekuatan. ya beri kekuatan karena kami tahu bahwa Engkau adalah penolong yang setia gitu. Nggak mungkin Dia meninggalkan kita sebagai ahli waris ya. Itu saya sampaikan. Ya kita pulang. Besoknya kita kembali Kita pulang ke Jakarta. Terus sudah itu ngobrol. ya ngobrol-ngobrol terus saya bilang udah kita dia ngajak ke Kuala Lumpur. Waktu itu kita sempat ketemu dulu ya. Iya. Iya. Terus akhirnya saya tanya, kan kami kan memang pakai insurance ya. Iya. Akhirnya saya ini ngobrol, saya tanya, ya kalau saya memang mau bypass saya ke tempat Singapura. lain, ya ke tempat lain. Ya udah, akhirnya ada yang kasih kenal dokter. Dokter di, bagus. iya, di Kuala Kuala Lumpur. Akhirnya udah, dan itu dokter juga yang kasih kenal ya, itu udah, ya udah, saya ke sana ke KL, saya ketemu dulu dokternya, saya bilang Tapi gitu. sebelum kita ke sana kan dia ngajak bilang kita ketemu sama Bu Devi dulu. Iya, Waktu kita ketemu Iya, itu. saya juga syok loh Pak waktu Iya. dengar Ibu ngomong Makanya saya Bu bilang, Devi doakan saya besok mau berangkat. Iya, saya bilang, Kemana, tapi kita Bu? ketemu Bu Devi dulu ya, saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Bypass jantung, hah? Ibu tidak terlihat sakit selama ini tiba-tiba. Kita ketawa-ketawa aja kan waktu Iya. itu. Nah akhirnya ya itu Iya, ya kita berdoa kita ya. berdoa. Saya ingat waktu itu saya bilang, Iya. Bu, percaya Tuhan sanggup. Amin. Bypass nggak jadi bypass. Nah, Amin, itu. ya. Kita saya berdoa. yakin itu, Bu. Iya. Iya. Akhirnya kami berangkat ke Kuala Lumpur. Jadi Iya. setelah itu kan Ibu Devi sudah mendoakan kita sama-sama Pak Den Iya. kita ketemu tuh ya. Kita udah semakin yakin gitu. Amin. Udah semakin dikuatkan. Saya bilang ya sudah kita imani. Iya. Di dalam ini juga kan bahwa Tuhan yang kau imani, kau kuatkan ini, Iya. apapun kamu jalanin. Tadinya dia bawa di Kuala Lumpur itu cuma mau cari second opinion aja gitu. Ya sudah maunya di Singapura. Iya, Saya saya bilang tuh- udah yang terbaik. Saya Iya. untuk apapun juga yang terbaik Kita ya. minta untuk, tuntunan Iya, Tuhan ya, minta semua yang tuntunan terbaik Tuhan. kan, dokter. Tapi begitu Ibu Devi sudah doakan kita pulang, terus sudah apapun yang terjadi Iya. katanya Ibu apapun yang ini di Kuala Jalan, Lumpur ya ya. sudah Iya, jalani saya jalanin termasuk aja. ini setelah ketemu sama dokter di sana dia menjelaskan dia ini tapi dia bilang iya saya kateter dulu nanti saya lihat bagaimana tapi kalau saya lihat ini tidak perlu Oh, yang tadinya puji 6 Tuhan, ring itu Dia bilang cuma satu. yang tadinya cuma dia bilang ini satu paling banyak 2 Wow, dahsyat ya itu Tuhan ya. dia bilang itu Dan itu cuma ring, bukan Punya bypass. ring. Ya, memang waktu itu sebelum ke Kuala Lumpur, Iya. Bu, saya itu di kamar waktu sebelum berangkat ke bandara. Iya. Saya kan selalu perjamuan. Iya. Perjamuan tuh ambil waktu Bu Devi ibadah online, Sunday yang online, Sunday iya. online. Terakhirnya saya itu ada tuh firmannya waktu itu saya dapat Tuhan menuntun langkahku. Iya. Itu, saya yakin Tuhan pasti menjagaku. Amin. Karena Tuhan besertaku, saya yakin itu. Tuhan menjagaku. Saya terus berangkat, sebelum saya ke rumah sakit saya perjamuan lagi. Iya. Saya angkat perjamuan lagi. Iya, amin. Pokoknya saya yakin Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Iya. Saya andalkan aja Tuhan. Amin. ya kita pokoknya mengandalkan Tuhan Iya. kita imani. Iya. Saya bilang Tuhan saja mengatakan imanmu sebiji sesawi Sesawi, bisa iya. memindahkan gunung. Ya kan, kalau kita anak Tuhan pewaris, tidak mungkinlah Tuhan membiarkan kita. Bahkan waktu sampai di sana itu sudah yang tadinya dia bilang kalau memang ini maunya di Singapura bypassnya, saya bilang di mana aja. Iya. Gitu. Bukan masalah di mana-mana, Iya. tapi yang penting Tuhan beserta. Iya, Tuhan itu akhirnya Iya. sampai di sana terus dia pasrah bahwa Tuhan memang beserta kita. Dan ketemu gitu. dokternya itu sore Bu Dep. Jadi sore kita ketemu dokter. Waduh, dokternya memang baik banget. Iya. Ketemu dokter, dia jelaskan, wah ini sih saya lihat ibu
tak perlu bypass, dia bilang gitu dengan puji logatnya Tuhan, ya. Malaysia. Tak perlu bypass, saya lihat ini dia hasilnya dia gini. Ini perlu satu saja, ini yang di sini ini tak perlu, tapi saya lihatlah, dia bilang begitu. Sambil saya bilang, darah Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan, saya bilang gitu. Bilang, Engkau baik Tuhan, saya bilang gitu. Terus saya bilang, iya dok, gak apa-apa, saya diperiksa dari awal, saya bilang. Diperiksa ulang lagi. Diperiksa ulang, Meyakinkan. saya bilang, untuk meyakinkan Iya. saya. Akhirnya saya pagi-pagi itu diperiksa dari ulang lagi, Bu Den. Ulang dari awal. Gak apa-apa lah, ini semuanya ini Iya, jarum semua. jarum diperiksa dari awal. Iya, dan akhirnya saudara keputusannya ya Tuhan melakukan yang terbaik, Iya. tidak jadi di bypass, malah hanya dipasang ring. Dua saudara ya. Iya. Jadi Tuhan tuh sanggup mengubah keputusan ya apapun. Tapi saya mau tanya Bapak, ketika Ibu divonis gitu, hatinya Bapak gimana nih? Ya memang Sebagai kita suami. terus kaget gitu Kaget ya, kan ya. nggak nyangka. Saya Iya. juga nggak nyangka, yang saya tahu saya mungkin saya yang itu. Iya. Ibu nggak sama sekali naik tangga terus ini. Dan Kuat, memang terus ya. terang bahwa saya juga kuat karena memang ibu juga kuat. Iya. Dia memang ya benar-benar Pendoa ya, tiang doa yang selama selalu ini menopang mendampingi Bapak. itu. Saya juga terus terang ya selalu mendapat, kadang-kadang selama dinas itu bagaimana saya ini selalu saya bersama-sama, kita Amin. bersama-sama, kita berdoa. Amin. Dan saya selalu mengajak, kita mengajak sama-sama. Amin. Ayolah saya bilang, kita doa, kita masuk kamar. Dan ya Tuhan juga selalu kalau ada apa-apa Tuhan tegur. Amin. Ya dengan kekuatan Lewat istri juga ya, Pak, ya? Iya. Jadi memang ya kita harus bersama-sama. Benar, Jadi amin. apapun juga dia lakukan seperti itu, dia kuat, saya lebih kuat lagi Iya, gitu. akhirnya jadi kuat karena bahkan lihat saya ibu kasih lihat kuat. kita dengan anak-anak juga khawatir. Iya. Oma ibu juga, mami juga ini juga khawatir semua Iya. saudara. Tapi ya dia lihat kuat, tidak ada Iya. apa-apa juga, mereka jadi akhirnya Amin. kita enjoy. Iya, jadi saudara, saya melihat ya keluarga ini, kenapa Pak Fredrik berkata bahwa dia bertugas ya tidak selamanya lah saudara. Ya orang itu memang pasti ada tantangan, pasti akan ada dalam menjalankan tugas, ada pencobaan ya Pak. Tapi Pak Fredrik ini berkata, tapi Bu, istri saya itu tiang doa dan sering kali berdoa bersama-sama. Kita melihat ketika suami istri itu kuat dalam sebuah rumah tangga, maka di dalam pekerjaan, dalam segala hal itu Tuhan juga yang akan menuntun, begitu ya Pak ya. Dan benar-benar Ibu Christine ini menjadi tiang doa bagi suami dan bagi anak-anak, bahkan sampai hari ini saudara. Ya, kita melihat saudara, hari ini saya percaya kita semua diberikan kekuatan bahwa ya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh berserah. Tapi saya melihat memang ibu dan bapak tuh benar-benar penyerahannya ke Tuhan tuh luar biasa. Ya mereka di rumah setia saudara. Ya Mesbah Doa itu sekarang gak pernah terlewatkan. Ya bahkan sebelum ibu berangkat, ya kami sempatkan bertemu berdoa, dan mau berangkat aja bapak tuh laporan, Bu ini kita sudah mau terbang, dia mohon doa. Nanti malam di videoin saya, Bu kami lagi mesbah doa di rumah sakit, lagi mesbah syukur gitu ya saudara. Jadi memang Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berserah kepadanya. Karena itu saudara, hari ini apapun persoalan saudara, apapun pergumulan saudara, Tuhan sanggup loh mengubah. Ya dia sanggup mengubah malam menjadi siang, dia sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kita percaya apa yang dialami oleh Bapak Fredrik dan Ibu Christine itu juga Tuhan sanggup lakukan dalam hidup kita. Entah itu adalah masalah keuangan, masalah apapun, ya dia Tuhan yang sanggup dan turut bekerja. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang sanggup Bapa mengubah segalanya di dalam hidup kami. Mari katakan pujian ini saudara. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Sanggup mengubah beban menjadi
menjadi berkat. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Amin. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang selalu berharap padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur mendengar kesaksian malam hari ini Bapa. Engkau sungguh mengubah beban menjadi berkat. Ketika kami sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, ketika kami menaruh iman kami hanya kepada Tuhan, apa yang dialami oleh Ibu Christine dan juga Pak Frederick menjadi kesaksian bagi banyak orang, bagi setiap kami. Bahkan ada banyak hal-hal yang luar biasa yang kami dapatkan ketika suami istri hidup rukun bersama, saling menopang, saling menjadi tiang doa di dalam keluarga. Maka di dalam pekerjaan, tugas, dalam rumah tangga Tuhan menyertai. Bahkan keturunan kami akan menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Bapak terima kasih buat kesaksian malam hari ini yang Kau terus berkati Pak Frederick dan Ibu Christine dalam semua yang mereka kerjakan. Bahkan hari-hari ini ada begitu banyak juga tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan di tangan mereka. Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Anak, cucu, menantu mereka Tuhan juga menyertai. Kami percaya terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan atas keluarga ini. Keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat Mesbah Doa yang setia berdoa mengikuti kehendak Tuhan. Bapak Engkau memberkati dalam setiap perjuangan, pergumulan mereka, dalam masalah rumah tangga, pekerjaan, di dalam masalah-masalah keuangan apapun yang mereka alami. Malam ini Tuhan kami berdoa menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, berikan kelegaan kepada yang tertekan. Engkaulah sumber pengharapan. Bahkan kami percaya di dalam tangan-Mu bahkan mati pun adalah sebuah keuntungan Tuhan. Tidak ada yang kami takuti. Hidup mati kami adalah milik Tuhan. Berkati setiap mereka yang ada dalam masalah hutang piutang. Ketika kami bertobat, Tuhan sanggup bekerja untuk menyelesaikan segalanya bagi kami. Berkati yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Yang rindu mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Mari saudara kita lepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara yang ada. Tuhan memberkati kepala-kepala daerah, mulai dari yang teratas sampai yang terendah di bawah. Tuhan turut bekerja bagi bangsa ini. Kebenaran akan meninggikan derajat bangsa. Biarlah Indonesia dipenuhi kebenaran-Mu. Lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Pegang kendali atas bangsa kami Tuhan. Segala roh pertikaian, kerusuhan, pemberontakan kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Buat setiap mereka juga yang ada di 5 benua, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, mereka yang setia mengikuti Mesbah Doa, yang mencari Engkau, biarlah berkat-berkat-Mu juga turun. Bahkan bagi dunia ini Tuhan, biar lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keturunanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang sehingga hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu dan atas rumah tanggamu. Di dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan.
Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.